artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini gue baca artinya juga, teman-teman bisa ikut ngaji bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian Maliki Yaumiddin, ya, pemilik hari pembalasan. Oke teman-teman, sebelumnya di sini gue akan menjelaskan adab ketika kita berdoa. Biasanya kalau ada orang yang berdoa, kalau kita berdoa, kita akan langsung to the point, cenderung to the point gitu. Selesai sholat, kita langsung bilang kan, ya Allah kasih saya duit 10 miliar. Ya Allah kasih saya kerjaan yang gajinya 20 juta per bulan, tapi saya nggak perlu ngapa-ngapain. Emang ada. Ya Allah kasih saya anak, ya Allah kasih saya suami, ya Allah gini. Tapi kita melupakan yang namanya adab dalam berdoa. Nah, di sini kita akan belajar ya. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan pada saat kita berdoa? Jangan langsung to the point mengatakan apa yang kita pengenin, teman-teman. Tapi di sini kita wajib dulu yang namanya istighfar pertama. Ya, ini adalah adab dalam berdoa, teman-teman. Jadi pertama kita baca istighfar dulu. Kenapa sih kita perlu baca istighfar? Astagfirullahaladzim. Kenapa kita perlu baca kayak gitu? Karena gini, salah satu penyebab ya, kenapa kita kadang-kadang kan suka mikir, kenapa ya doa gue tuh nggak dikabul? Kenapa ya gue ada doa tapi kok kayaknya nggak didengar doa gue gitu kan? Kenapa ya gue ada doa tapi nggak ada perubahan dalam hidup gue? Nah, salah satu penyebab kenapa doa kita itu tertunda, bukan tidak terkabul, tapi tertunda, bisa jadi adalah perbuatan-perbuatan kita yang kurang menyenangkan atau dosa. Gue udah sering banget menggambarkan ilustrasi seperti ini. Ketika kita sedang gelap sama tujuan, ketika kita sedang merasa nggak ada yang bisa kita tuju, pintu semua ketutup, jalanan semuanya ketutup, udah kayak PPKM gitu kan. Dibatesin, kayaknya mau gerak tuh bingung mau gerak kemana karena serba ketutup semua gitu. Sebenarnya bukan jalanannya yang ketutup gitu, tapi bisa jadi dosa kita yang menutupi jalanan tersebut. Jadi ini ibarat kata kayak kita berdiri di tengah jalan, yang di depan jalanan itu tuh kayak ada banyak tumpukan sampah gitu. Nah, imagine kalau sampah-sampah tersebut tuh adalah dosa kita. Maka yang harus kita lakukan supaya kita bisa jalan lagi nih, melewati jalan tersebut tanpa ada halangan dan tanpa ada sampah, dengan cara apa? Dibersihkan. Pastinya kan kita singkirin dulu sampahnya, baru kemudian kita bisa jalan. Ya, jadi dosa ini ibarat benteng yang bisa menghalangi kita dari terkabulnya doa, yang bisa menghalangi kita dari keajaiban-keajaiban dalam hidup gitu, yang menghalangi kita dari misalkan dari lapangnya rezeki atau mudahnya kehidupan gitu, karena ada dosa yang kemudian menghalangi kita. Tapi jangan khawatir, karena seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi mau kita punya dosa sebesar apapun dan seberat apapun, asalkan kita bisa kembali lagi kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menerima kita kembali gitu. Karena pada saat tidak ada yang bisa menerima kita, ya hanya Dia satu-satunya yang bisa menerima kita dan mampu menerima kita. Teman-teman, kalau kita berbuat salah sama manusia, ya, nggak semua orang itu mampu menerima kita lagi loh. Kalau kita ada berbuat kesalahan sama manusia, nggak semua manusia itu punya hati yang begitu lapang sampai dia bisa memaafkan kita, menerima kita apa adanya. Kadang-kadang kesalahannya juga sepele gitu. Mungkin kita ya pernah nyuekin dia gitu, atau kita pernah bohong sama dia gitu kan. Tapi ada beberapa orang, banyak banget gitu, yang nggak bisa menerima kesalahan orang lain. Pokoknya sekali enggak gitu, sekali gue udah gak demen sama dia, ya udah gue gak demen sama dia gitu. Tapi itu tidak berlaku sama Allah. Kenapa? Karena Dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, bayangkan jika Allah gitu ya punya sifat yang gak mau memaafkan. Coba, mungkin kita gak bisa hidup sampai sekarang gitu. Jadi gue selalu percaya gitu ya, kenapa sampai sekarang walaupun situasi lagi sulit, lagi susah, kita masih bisa hidup enak dalam tanda petik gitu ya. Seenggak enak-enaknya kita kan masih bisa tiktokan, masih bisa instagraman gitu kan. Sebagian besar orang di luar sana benar-benar sama sekali gak punya handphone, gak punya kuota, gak punya rumah, bahkan tidurnya cuma beralaskan kardus, koran dan segala macam. Lah, kalau kita penuh dengan dosa tapi kita masih hidup dalam kelimpahan kenikmatan, jangan GR.
Jangan GR kayak, oh ini gara-gara ibadah gue nih. Enggak juga. Bisa jadi kenapa kita masih bisa eksis sampai sekarang, masih ada sampai sekarang, walaupun dosa kita bejibun, tapi hidup kita masih enak. Bisa jadi di situ ada doa orang tua kita yang terdahulu, atau yang sekarang. Ada doa kebaikan dari orang yang mungkin kita pernah kenal sama dia, kita pernah bantu dia, kemudian dia mendoakan, ya Allah berikanlah kebaikan kepada orang tersebut. Maka dari situ kita bisa jadi hidup enak gitu, hidup nyaman, walaupun sebenarnya dosa kita segunung. Oke, jadi balik lagi gitu ya teman-teman, bahwa ketika kita berdoa itu ada yang namanya adab. Jadi yang pertama kita baca istighfar dulu. Oke, tadi gue udah bahas kenapa kita harus baca istighfar sebelum berdoa ya. Karena bisa jadi dosa kita lah yang menghalangi kita dari yang namanya dikabulkan. Bukan masalah Allah gak dengar. Kalau Allah gak dengar itu namanya impossible. Karena dalam 99 asma Allah, 99 nama Allah, Asmaul Husna, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Di situ kan ada apa? As-Sami', ya Allah Maha mendengar. Jadi kalau kita selalu beranggapan bahwa kita udah doa kemudian Allah nggak dengar, ya artinya bukan Allah yang nggak dengar gitu loh, tapi bisa jadi dosa kita yang terlalu pekat gitu ya, sehingga menghalangi kita dari terkabulnya doa kita sendiri. Begitu teman-teman. Tapi jangan pesimis. Jangan mengerak, justru gitu ya, justru nih kalau banyak banget orang-orang yang ngerasa gini, udahlah ya emang gue udah kebanyakan dosanya, percuma gue doa juga gitu kan, gue saking banyaknya dosa gitu. Kadang-kadang ada orang yang begini, saking mereka itu ngerasa dosanya banyak sampai mereka malu buat berdoa sama Allah. Harusnya nggak begitu gitu. Justru pada saat kita merasa dosa kita banyak, kita menghadap dia, kita harusnya lebih tenang, karena doa itu adalah termasuk pahala. Jadi kalau kita berdoa itu sama saja bisa mengurangi dosa kita gitu. Jadi berdoa aja itu udah pahala gitu. Ditambah kita meminta ampun begitu kan. Nah kemudian setelah istighfar apalagi? Yang kedua adalah kita harus memuji dia gitu. Kan di sini bilang nih, alhamdulillahirrahmanirrahim gitu kan, ya Allah makasih banyak. Jadi kita bersyukur dulu, habis istighfar kita bersyukur, ya Allah makasih banyak, saya udah dikasih sehat. Di tengah banyak orang yang sekarang lagi kesusahan, banyak orang yang lagi berjuang bahkan untuk nafas, di tengah banyak orang yang lagi berebutan oksigen. Sambil kita doain juga nih buat teman-teman yang mungkin lagi positif sekarang, atau ada keluarga kalian lagi positif sekarang, mudah-mudahan cepat sehat dan cepat sembuh. Tapi di sini maksud gue adalah setelah kita beristighfar, kita wajib yang namanya bersyukur, mensyukuri dan juga berterima kasih sama Allah. Ya sama halnya lah teman-teman ketika kita pengen minta duit jajan tambahan sama orang tua gitu kan, sama emak kita. Kalau kita langsung nyamperin emak kita, terus kita langsung bilang, "Mak, aku mau jajan," gitu kan, bisa digaplok sama malu gitu. Jadi biasanya kalau kita pengen minta orang tua, apa yang kita lakuin? Caper dulu, pura-pura bantuin bersihin piring lah, yang biasanya juga nggak dablek ngebersihin piring gitu kan, pura-pura nyapu, pura-pura ngepel, pura-pura nanya, "Mak udah makan belum?" Padahal biasanya juga nggak pernah nanya gitu kan. Tapi pasti gitu, sebagai manusia gitu ya, manusiawi, kadang kita perlu caper ke orang buat dapetin sesuatu. Nah, ke Allah juga begitu gitu, jangan langsung minta to the point, walaupun sebenarnya nggak masalah, cuman balik lagi ini adalah adab dalam berdoa. Jadi kita bersyukur dulu nih sama Allah, ya Allah makasih atas nikmat yang telah Engkau berikan, kesehatan, kemudian makanan yang Allah berikan, dan segala macam gitu. Kemudian baru setelah itu kita berdoa. Apa sih yang menjadi keinginan kita? Nah di situ lu berdoa ada tuh ceritanya ya kan, saya pengen duit yang banyak, boleh, nggak apa-apa. Saya pengen pekerjaan yang stabil, saya pengen panjang umur, saya pengen orang tua saya sehat, bebas penyakit, saya pengen COVID segera hilang dari Indonesia dan seluruh dunia, saya pengen bisa sekolah di luar negeri, saya pengen bisa jalan-jalan ke luar negeri, whatever doa kalian gitu, doa di situ. Ya, ketika udah doa, dibungkuslah nih ceritanya dengan baca surat Al-Fatihah. Ingat ya, karena Al-Fatihah tuh 5 quri'at salahu. Jadi Fatihah itu bisa dimaksudkan untuk apapun yang kita tuju. Pengen sehat, pengen kaya, pengen pintar, dan segala macam. Kita bungkus pakai Al-Fatihah. Begitu teman-teman ya.
Oke, lanjut. Tadi kita juga udah bahas adab berdoa. Selanjutnya ya, ayat ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, kita kan kadang suka bingung ya kalau lagi kayak sekarang nih, kita lagi kesusahan, mau minta tolong ke orang juga yang ada kita dikata-katain, mau minta tolong ke orang, orang juga lagi pada susah gitu kan. Dan kayak sekarang ini orang-orang lagi pada berebutan menyelamatkan dirinya masing-masing gitu. Mereka berusaha untuk ngenyangin perut dulu lah, jangan mikirin perut orang lain gitu kan. Lalu kita mau minta pertolongan ke siapa kalau kayak gini gitu loh. Gue udah bahas waktu itu di live Wakia 30 hari teman-teman. Di situ gue bilang, pada saat kita ada di situasi di mana nggak ada yang bisa nolongin kita, maka cuma Allah satu-satunya harapan kita. Udah waktunya kita kembali kepada Allah. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari pertolongan kesana kemari, sehingga kita melupakan siapa yang harusnya kita datengin gitu loh. Jadi ibarat kata nih, contoh ya, misalkan ya, anggaplah kita seorang orang penting lah ceritanya. Kita punya power nih ya, anggaplah kita seorang raja atau seorang presiden. Yang kemudian ada salah satu anak buah kita yang agak tengil nih ceritanya. Dia bikin macam-macam nih, bikin gara-gara. Lah kita sebagai raja, sebagai presiden pastinya berhak untuk ngelakuin sesuatu gitu kan. Ya, misalkan si anak buah ini terjerat hukuman atau terjerat kasus, terjerat masalah. Kalau kita betul-betul kenal sama dia, ya, apalagi posisi kita nih punya kekuatan, punya nama besar gitu kan. Apa aja yang nggak mungkin, kayaknya mungkin gara-gara kita punya power dan punya nama dan segala macam gitu. Tapi kita nggak pengen gitu loh, kita pengen tahu nih anak buah kita bakalan ngelihat kita apa enggak gitu kan, sebagai orang yang bisa diminta tolongin ya, kira-kira dia bakal minta tolong sama kita nggak nih gitu kan. Lah ternyata anak buah kita ini atau si orang tersebut gitu ya, dilala bukannya minta tolong ke kita, minta tolong ke orang lain yang lebih powerless, yang lebih nggak punya power daripada kita. Nah kita sebagai orang yang punya kekuatan akan ngomong apa kira-kira? Asik gue liatin nih, emangnya dia bisa bantu lo gitu kan, emangnya dia bisa bantu lo gitu, emang si Fulan bisa bantu lo, bukannya ke gue malah ke orang lain gitu kan ya. Nah Allah juga kadang-kadang gitu teman-teman pengen melihat kita tuh punya nggak sih yang namanya inisiatif untuk berangkat dan menghadap kepada dia gitu, untuk menghadap dan benar-benar angkat tangan minta tolong sama dia gitu. Lah kadang-kadang gitu teman-teman, kita suka ngerasa bisa ngelakuin semuanya sendiri. Gampang ini mah, gue tinggal pergi ke si Wirda ya, atau gue tinggal pergi ke saudara gue tuh yang orang kaya, pasti gue bakal dibantu gitu. Tapi kita melupakan yang maha kaya itu siapa, sehingga kita sampai nggak melangkah nemuin dia gitu. Kalau kita bisa punya perasaan aman, nyaman, terjamin ketika ngadep ke orang kaya, kenapa kita nggak punya perasaan tersebut ketika kita ngadep ke yang maha kaya gitu. Jadi kita harus ubah nih yang namanya mindset kita teman-teman, karena ini seringkali gitu kita melupakan hal tersebut gitu. Seringkali kita melangkahi dia gitu. Contoh ketika kita pengen ngelamar pekerjaan, ya kita pikirin apa? CV harus bagus ya, pengalaman kerjanya gini, pendidikan gini, keterampilannya gini. Kemudian kita sibuk nyari PT apa kira-kira yang lagi buka lowongan. Ya, kita sibuk nyari tahu di Google, kita sibuk nyari tahu info loker di Instagram, kita sibuk nyari di LinkedIn misalkan, kita sibuk nanya ke sana kemari, bro tolong dong cariin gue ada lapangan pekerjaan apa nih, ada lowongan pekerjaan apa nih, tapi kita lupa nanya sama yang maha ngasih pekerjaan. Bukannya nyari pekerjaan itu bagian dari ikhtiar? Iya betul, gue bukan maksud gue gini, bukan juga kalian gak ngapa-ngapain terus kalian berharap pekerjaan itu datang tanpa kalian berikhtiar. Tentu kita perlu banget yang namanya punya basic yang bagus, punya pengalaman yang baik, punya CV yang baik, karena itu demi profesionalan kita juga gitu kan. Tapi maksud gue di sini adalah jangan melangkahi Tuhan setiap kita pengen meminta atau melakukan sesuatu, gitu loh maksudnya. We're allowed to do everything, we're allowed to do anything. Kita berhak untuk melakukan apapun, asalkan jangan melangkahi dia gitu. Kita pengen beli mobil, jangan langsung beli mobil tapi ngadep dulu sama dia. Emangnya yang punya duit ini siapa? Kita? Bukan. Yang punya duit ini siapa? Allah. Seringkali gue punya uang banyak,
gue pengen beli sesuatu tapi tidak pernah tercapai, nggak pernah kesampaian. Kenapa? Bukan karena gue nggak punya duit, tapi gue ngadep dulu nih sama Allah. Kadang-kadang gue sengaja nggak langsung belanjain gitu ya, gue bilang sama Allah gitu, ya Allah, saya punya perlunya begini, saya pengennya ini. Kalau misalkan uang tersebut ternyata bukan rezeki gue, ya udah hilang aja tuh duit gitu. Dilala misalkan ada yang sakit gitu ya, atau misalkan ada kebutuhan lain gitu. Jadi selalu nanya sama Allah gitu loh sebelum kita melangkah atau melakukan sesuatu. Jangan selalu ngandelin yang namanya pikiran kita, karena sebenarnya kita nggak tahu apa-apa gitu loh. Oke? Next ya. Kenapa di sini kita memohon pertolongan sama Allah gitu? Kenapa di sini kita harus menyembah Dia gitu? Ya jadi kan di sini dibilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Kenapa menyembah dulu baru pertolongan dulu? Kenapa nggak pertolongan dulu baru menyembah? Kenapa kita harus menyembah dulu supaya datang pertolongan? Kenapa nggak kita ditolong aja dulu, nyembahnya ntar belakangan gitu kan? Ya karena memang rumusnya seperti itu gitu loh. Walaupun sebenarnya Allah itu tidak membutuhkan ibadah kita, nggak perlu ibadah kita. Kita yang butuh ibadah kita, karena ibadahlah yang akan menyelamatkan kita gitu kan. Nah di sini ya, kalau kita pengen yang namanya punya pertolongan dari Dia, maka harus sembah dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lu sembah dulu baru lu dapat pertolongan. Seperti itu ceritanya gitu. Jadi kalau teman-teman nih sekarang lagi desperate abis gitu ya, lagi bingung banget, haru bayar semester gimana gitu kan, bayar kontrakan gimana, bayar makan gimana, bayar ini, ya udah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita menyembah dulu baru habis itu kita mendapat pertolongan. Oke? Nah selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang ini udah gue bilang tadi ya di awal gitu, bahwa banyak dari kita yang suka tersesat gitu kan. Maka ketika kita sedang tersesat, nggak tahu jalan, apa yang harus kita lakuin? Ya kita tanya sama Allah yang maha membuka jalan. Kita tanya sama Dia yang punya 1001 jalan. Jadi ibarat kata nih, kalau kita lagi stuck di macet, kita pasti akan otomatis buka Waze atau buka Google Maps, terus kita akan cari jalan tikus gitu kan, kira-kira jalan mana nih yang menjadi alternatif gitu. Nah di sini ihdinas siratal mustaqim, jadi kita minta sama Allah, ya Allah tunjukinlah saya jalan yang lurus gitu. Jalan yang kira-kira di situ tuh ada kemudahan gitu ya, jalan yang kira-kira di situ tuh ada rezeki, jalan yang kira-kira di situ ada pertolongan gitu. So pada saat kita ngamalin surat Al-Fatihah berkali-kali, sama aja kita selalu memohon kepada Allah supaya ditunjukin jalan. Guys, jadi orang yang bingung itu nggak enak loh asli. Mau ngapa-ngapain bingung, mau kerja bingung, mau nyari kerjaan bingung, ya, mau makan bingung. Dan bingung itu nggak hanya